sebagai jemaat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita akan datang menyembah kepada Tuhan. Kita naikkan pujian saat masuk ke hadirat. Kami membawa persembahan pujian kami Tuhan. Haleluya. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layak aku menghadap
semua Tuhan, ibadah dari awal pertengahan sampai akhir. Kuasa Allah saja yang ada di tempat ini. Roh-roh jahat, kuasa kegelapan yang coba-coba mengganggu hati dan pikiran kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkonsentrasi untuk kami memuji dan menyembah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka ibadah kami pagi hari ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang dahsyat. Amin. Kuasanya tidak berubah. Kemarin, hari ini, sampai selama-lamanya. Allahku dahsyat. Haleluya, puji Tuhan.
Haleluya. dahsyat, kuasanya hebat. Kita yang Haleluya. sakit sanggup disembuhkan oleh Tuhan. Amin. Saudara yang berbeban berat, Tuhan sanggup untuk menolong. Haleluya. Percaya bahwa Allah yang kita sembah, Dia Allah yang hadir Haleluya. dalam keadaan apapun kita. Amin. Dalam kita lemah, Puji Tuhan. dalam kekurangan, Tuhan selalu hadir. Amin. Haleluya. Dia memberi damai bagi saya dan saudara. Terima kasih. Jalan Tuhan tidak terselami. Kadang-kala kita tidak mengerti rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun kita percaya dalam segala sesuatu ada rencana Tuhan yang dahsyat untuk memurnikan kita, untuk kita menjadi bejana yang indah di hadapan Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan di tanah hati yang terbaik, untuk kita dibentuk, untuk kita diberkati, dikuatkan oleh firman Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Glory. Jangan lupa Selami
Terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu penuh damai dalam hidup kami. Penyertaan-Mu sungguh indah dalam hidup kami. Sekalipun kami terkadang melewati badai gelombang dalam hidup ini, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Karena rencana-Mu adalah rencana yang terindah dalam hidup kami. Ajar kami masuk dalam rencana-Mu ya Tuhan. Ajar kami masuk dalam rancangan-Mu. Karena rancangan-Mu adalah indah ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Dan tiba saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Mari Tuhan Engkau urapi kami ya Tuhan. Berbicaralah kepada kami lewat firman-Mu. Sembuhkan kami yang sakit, kuatkan kami yang lemah, berikan kami pengharapan lewat firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan. Hati kami siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Silakan duduk. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Apa kabar semuanya? Luar biasa. Puji Tuhan. Mari kita sama-sama buka hati kita. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita buka di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal yang kedua. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Firman Allah pada pagi hari ini berbicara tentang kesukaan bagi dunia. Injil Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-15. Firman Allah berkata demikian. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Ayat 15. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, "Marilah kita pergi ke Betlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita." Puji Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada bulan-bulan Desember ini firman Allah bertema tentang Natal. Nah, pada pagi hari ini kita akan melihat tentang bagaimana malaikat Tuhan datang kepada gembala-gembala. Ada kesukaan besar terjadi pada waktu Yesus lahir di dalam dunia. Nah, kita perhatikan dulu saudara-saudara, bagaimana berita Natal ini diberitakan. Kalau kita perhatikan dalam firman Allah, malaikat Tuhan datang itu juga bukan kepada gembala-gembala, tapi kalau kita perhatikan, malaikat Tuhan itu datang juga kepada Yusuf, datang juga kepada Maria. Malaikat Tuhan katakan kepada Yusuf, "Jangan takut." Kepada Maria pun demikian. Nah, saudara-saudara, gembala-gembala, malaikat Tuhan datang untuk
Suatu berita yang begitu luar biasa. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan di sini, gembala-gembala adalah merupakan mereka yang bekerja di padang. Mereka menggembalakan domba. Tetapi menjadi perhatian Tuhan bahwa berita Natal itu datang kepada gembala-gembala. Mereka datang, saudara-saudara. Mereka mendengar berita Natal. Kalau kita perhatikan, mulai dari ayat yang ke-8, di situ dikatakan begini, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Ayat 9, tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Kemudian ayat yang ke-10, lalu malaikat itu berkata kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, malaikat Tuhan datang. Yang pertama dia katakan kepada gembala-gembala itu, jangan takut. Sesungguhnya dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang malaikat, malaikat itu adalah merupakan pembawa pesan Tuhan. Pembawa pesan Tuhan kepada manusia. Saudara-saudara, ada pelajaran di dalam sekolah teologi, sekolah Alkitab, angelologi, berbicara tentang malaikat, pembawa pesan. Nah, malaikat Tuhan datang kepada gembala, dia berpesan bahwa jangan takut, ada kesukaan besar. Dikatakan, aku memberitakan kepadamu kesukaan besar. Apa itu kesukaan besar? Di ayat yang ke-11 bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Saudara, perhatikan betapa dunia ini dikasihi oleh Tuhan. Makanya dikatakan, aku memberitakan kepadamu bahwa kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Berita yang pertama adalah kesukaan besar kepada seluruh bangsa. Diberitakan oleh malaikat bahwa ada juru selamat yang telah lahir. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita perhatikan di sini, saudara-saudara, tentang berita kesukaan ini. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Makanya malaikat Tuhan katakan yang pertama, jangan takut. Karena ada berita sukacita hari-hari ini, saudara-saudara. Di masa-masa kita mengalami suatu wabah di awal tahun 2020, banyak sekali mengalami kegelisahan, ketakutan. Dan sampai saat ini juga, saudara-saudara, wabah itu terus berlanjut. Tetapi ada berita besar bahwa firman Allah katakan, jangan takut. Jangan takut. Bahwa ada berita Tuhan. Di sini dikatakan ada juru selamat, Kristus Yesus Tuhan. Amin, saudara-saudara. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini orang mengalami, dunia mengalami suatu keadaan yang menakutkan. Siapa yang tidak takut, saudara-saudara? Virus ini bisa menyerang siapa saja. Entah dia itu pejabat, entah itu siapa, saudara-saudara. Dan saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, tetapi malaikat Tuhan datang, dia katakan, jangan takut. Dunia mengalami ketakutan, tetapi kita sebagai anak Tuhan, kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada kesukaan besar bahwa berita Natal, bahwa Yesus lahir dan dia akan menyelamatkan saya dan saudara. Saudara, mungkin Natal tahun ini berbeda dengan Natal-Natal yang sudah kita lalui. Orang dulu kita bisa bersuka cita. Natal itu mulai dari awal bulan, bahkan dari November itu sudah ada
ada Natal, bahkan sudah dirancang ada panitia Natal, bahkan untuk di gedung-gedung yang sudah disewa. Tetapi saudara-saudara, tahun ini berbeda. Tetapi saya percaya ada maksud Tuhan semuanya, saudara-saudara. Natal pertama, Yesus datang dalam kesederhanaan. Yesus mau supaya kita merayakan Natal itu dengan kesederhanaan juga, saudara-saudara. Nah, saudara, kita perhatikan bagaimana rahasia sukacita. Yang pertama adalah supaya kita tempatkan Yesus di dalam hidup kita. Saudara-saudara, dunia mengalami ketakutan. Dunia mengalami perputaran yang saudara-saudara begitu cepat hari-hari ini. Orang, saudara-saudara, kita hidup dalam hidup abnormal. Tidak normal sebenarnya. Ya kan? Kita harus pergi, dulu kita bisa bebas, tidak pakai masker. Sekarang kita harus memakai masker, menggunakan protokol kesehatan supaya kita dilindungi. Dunia sekarang, saudara-saudara, ada yang mengatakan dunia sekarang dalam keadaan sakit. Tetapi saudara-saudara, tetapi ada berita sukacita. Ada Yesus yang sudah lahir bagi saya dan saudara. Bahkan dunia mungkin hari-hari ini mulai mengecewakan kita. Mungkin dalam pekerjaan kita sering ada halangan. Mungkin ada sesuatu terjadi dalam pekerjaan kita. Tetapi saudara-saudara, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Ada berita sukacita. Makanya saudara-saudara, di ayat yang ke-10 firman Allah katakan, jangan takut. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Saudara, Yesus datang untuk seluruh bangsa. Dia tidak datang kepada satu bangsa saja, saudara-saudara. Dia tidak datang kepada satu etnis saja, kepada satu suku, kepada satu bangsa. Tetapi firman Allah katakan, dia datang kepada seluruh bangsa. Ada kesukaan yang besar, saudara-saudara. Ada kesukaan besar bahwa hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan di kota Daud. Makanya kita harus sambut itu dengan sukacita. Sekalipun kita mengalami banyak sekali pergumulan, persoalan, tetapi berita Natal itu kita sambut dengan sukacita. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang terpenting adalah bagaimana Yesus lahir di dalam hati kita. Ya kan? Bagaimana Yesus lahir dalam hati kita. Kita sudah ikut Tuhan, tetapi apakah Yesus lahir dalam hati kita? Tapi hari ini, pagi ini, Yesus mau datang dan dia lahir sebagai juru selamat di dalam hidup saya dan saudara. Makanya ada kesukaan besar. Terima berita itu, saudara-saudara. Sekalipun kita ada tantangan, persoalan, tetapi berita Natal, berita sukacita ini, mari kita rayakan dengan kita mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara, kalau kita sampai ada di Natal tahun 2020, itu suatu hal yang luar biasa, saudara. Amin. Kita boleh ada, kita boleh sehat, kita boleh kuat hanya oleh kemurahan Tuhan. Ada banyak sekali kita alami, saudara. Bahkan kita kadang putus asa dengan hidup ini. Tetapi kalau kita lewati tahun 2020 ini, saudara-saudara, ada banyak sekali tantangan. Tahun 2020 ini ada banyak orang berkata bahwa tahun ini begitu berat. Betul, saudara-saudara. Begitu berat. Tetapi kalau kita bisa lewati tahun 2020, kita akan memperoleh kemenangan dari Tuhan. Amin. Mari kita tetap mengucap syukur. Ada sukacita, ada berita sukacita yang Tuhan akan berikan kepada kita. Nah, saudara-saudara, di ayat yang ke-11 dikatakan, nah ini sudah. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ini, saudara, malaikat Tuhan katakan kepada gembala-gembala, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan
di kota Daud. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juru selamat sudah datang di dalam dunia ini. Hari ini saudara-saudara, saudara buka hati saudara. Biarlah juru selamat itu datang di dalam hidup kita. Biarlah itu dia bertakhta di dalam hidup kita. Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, juru selamat. Apa itu juru selamat? Saudara mungkin banyak mendengar kata juru. Kata juru itu dari kata awal, juru selamat itu asal dari kata juru. Ada juru masak, koki. Ada juru apa lagi saudara? Juru minum. Ada itu juru itu artinya ahli. Makanya juru masak dia itu ahli dalam memasak. Jadi juru selamat di sini adalah bagaimana dia itu orang yang mampu menyelamatkan. Amin. Jadi hanya Yesus yang mampu menyelamatkan kita. Dia itu juru selamat, ahli dalam menyelamatkan. Jadi Yesus Tuhan dikatakan juru selamat. Tidak ada keselamatan di kolong langit ini ada di dalam nama Yesus. Hanya ada di dalam nama Yesus. Makanya dia yang menyelamatkan kita. Ada orang dikatakan dia, saya katakan tadi, juru masak, ahli dalam memasak. Juru minum, ahli dalam, juru bangunan, ahli dalam bangunan. Juru bahasa, dia pintar berbagai bahasa. Makanya Yesus Tuhan dikatakan juru selamat. Dia mampu, dia sanggup menyelamatkan saya dan saudara. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini juru selamat telah lahir. Dia sanggup menyelamatkan kita. Mungkin dalam hal apa saudara-saudara Yesus menyelamatkan? Pertama, keselamatan jiwa kita. Keselamatan jiwa kita, dia selamatkan. Dalam hal apa juga saudara? Kadang-kala kita mengalami pergumulan, kadang-kala kita mengalami persoalan, kadang-kala juga kita mengalami suatu tantangan, bahkan kita mengalami sakit penyakit. Yesus datang memberikan keselamatan. Dia menyelamatkan kita supaya kita tidak jatuh dalam pencobaan. Dia menyelamatkan kita supaya kita sembuh, supaya kita sehat. Itulah pekerjaan juru selamat. Makanya berita Natal, Yesus datang untuk menyelamatkan kita. Yesus adalah juru selamat. Dia sanggup menyelamatkan. Apa yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini? Apa yang menjadi persoalan kita hari-hari ini? Kita punya Yesus yang sanggup menyelamatkan, yang sanggup menolong kita, saudara-saudara. Mari kita tetap percaya kepada Tuhan. Amin, saudara-saudara. Yesus datang membuat satu perbedaan. Yesus datang, kita yang berdosa diampuni. Yesus datang supaya kita yang dahulu berdosa diselamatkan. Makanya saudara-saudara, Natal, Yesus datang menjadi juru selamat bagi saya dan saudara. Kita lihat ayat referensinya, saudara-saudara. Coba kita lihat Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12 dikatakan begini, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di dalam siapa? Di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ini Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 adalah kutipan daripada khotbah Petrus di Yerusalem ketika dia dipenuhkan oleh Roh Kudus. Dia beritakan firman Allah, dia berkhotbah, kemudian dia kutip, dikatakan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Di sini ada di dalam Yesus. Saudara, kita ada di dalam Yesus, kita diselamatkan. Firman Allah katakan, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Makanya keselamatan orang percaya tidak mudah-mudahan.
tetapi satu kepastian. Amin. Kita diselamatkan adalah kepastian. Surga adalah kepastian kita. Asalkan kita harus terus berjalan bersama dengan Tuhan. Makanya di dalam surat Filipi katakan, keselamatan itu, kerjakanlah keselamatan itu dengan takut dan gentar. Artinya saudara-saudara, kita sudah ada di dalam keselamatan. Tetapi keselamatan itu kita harus jaga sampai pada kedatangan Tuhan. Sampai kita ada di dalam dunia ini. Saudara, makanya ada banyak pemahaman yang mengatakan memang kita sudah selamat. Ada yang mengatakan tetap selamat. Tetapi bagaimana ketika dalam perjalanan hidup kita, kadang-kadang kita jatuh bangun. Makanya kita harus terus melakukan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Amin. Saudara-saudara, keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Makanya Yesus Tuhan itu adalah juru selamat. Dia sanggup menyelamatkan kita, saudara-saudara. Dia sanggup menolong kita. Juru tolong, dia adalah penolong di dalam kehidupan kita. Apa yang kita alami hari-hari? Pergumulankah saudara-saudara? Menghadapi keluarga, menghadapi pekerjaan, menghadapi tantangan hari demi hari. Andalkan Yesus yang adalah penolong di dalam hidup kita. Dia adalah juru selamat. Dia adalah penolong kita satu-satunya. Firman Allah katakan, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Selain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Makanya ketika ada kita di dalam Tuhan Yesus, pertetapkan iman kita kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, kita lihat lagi saudara-saudara. Di dalam Lukas pasal yang ke-19, ini cerita tentang Sakeus. Tetapi ada statement dari Yesus di dalam Lukas 19 ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Lukas 19 ayat yang ke-9 dan 10 dikatakan begini. Lukas 19 ayat yang ke-9 dan 10, firman Allah berkata demikian. Lukas 19 ayat yang ke-9, 10 dikatakan begini. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Anak orang ini pun anak Abraham. Ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara perhatikan tentang cerita Sakeus. Sakeus itu adalah seorang pemungut cukai. Dia seorang kaya. Kalau dalam dunia modern sini, dia seorang yang menarik pajak. Dan ketika dia menarik pajak pada zaman itu, karena ada di bawah kekuasaan Romawi, maka dia diberi kepercayaan untuk menarik pajak. Dan saudara-saudara, waktu itu dikatakan dia seorang yang kaya. Karena saudara, itu menarik pajak pada zaman itu adalah merupakan tempat basah istilahnya, saudara-saudara. Jadi uang dia begitu mengalir setiap hari. Dan saudara perhatikan, tetapi dia rindu bertemu dengan Yesus. Dan firman Allah katakan dia itu orang yang pendek. Tetapi saudara perhatikan, ketika Yesus datang, dia memanjat pohon. Dan Yesus katakan, Sakeus turunlah, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu. Dan pada waktu itu terjadi perdebatan. Orang mulai bersungut-sungut. Kenapa Yesus datang? Kenapa Yesus mau menumpang kepada orang yang berdosa? Tetapi ketika Yesus berjumpa dengan Sakeus ini, Sakeus berubah. Sakeus mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dan dia katakan kepada Yesus, Tuhan, di ayat yang ke-8, coba perhatikan di ayat yang ke-8 dikatakan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ketika dia berjumpa dengan Yesus, ada perubahan hidup. Ada sesuatu yang terjadi di dalam hidupnya. Dia berubah. Dan firman Allah katakan di ayat yang ke-9, hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini. Saudara-saudara,
Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Yesus datang kepada orang yang berdosa. Gereja, saudara-saudara, bukan adalah sekelompok orang-orang yang benar. Kita adalah sekelompok orang-orang yang berdosa, yang ingin mencari kebenaran, yang ingin mencari Tuhan. Makanya Yesus katakan di ayat yang ke-10, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau mencari orang yang berdosa. Tuhan mencari orang yang terhilang supaya diselamatkan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, gereja adalah wadah di mana kita berkumpul untuk mencari kebenaran. Bukan berarti, saudara-saudara, kita itu sudah suci. Justru kita ini yang berdosa untuk mencari kebenaran. Makanya, saudara-saudara, kita terus ada di dalam Tuhan. Kita terus beribadah. Kita terus mencari Tuhan. Karena kita jatuh bangun kadang-kala, saudara, iman kita terus begitu kuat. Tapi kadang-kala ada masalah datang membuat iman kita menjadi lemah. Bahkan kita mulai jatuh. Makanya, saudara-saudara, gereja Tuhan ada supaya kita bisa hidup dalam kebenaran. Makanya Yesus katakan, Anak Manusia datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin saudara berdoa, ada yang hilang di dalam keluarga saudara. Entah itu suami, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu saudara-saudara, kakak adik saudara. Yesus datang, Yesus mengasihi mereka, karena Yesus datang untuk menyelamatkan yang hilang. Apa yang kita lakukan? Doakan, saudara. Doakan mereka supaya mereka juga ada di dalam keselamatan. Amin. Ada banyak saudara-saudara kita yang belum mengenal Yesus. Saudara, keselamatan dikatakan hanya ada di dalam Yesus. Kita berdoa bagi mereka, saudara-saudara, supaya mereka juga ada di dalam Tuhan, supaya mereka juga dapat menikmati berkat Tuhan, supaya mereka juga dapat menikmati keselamatan sorga yang mulia yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, doakan. Makanya Yesus katakan, Yesus datang mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini adalah berita Natal yang kedua yang diberitakan oleh malaikat. Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 tadi dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus Tuhan kita di kota Daud. Saudara yang dikasihi Tuhan, yakinkan dalam hidup saudara supaya Yesus lahir dalam hidup saudara. Yakinkan, saudara. Saya berdoa supaya saudara, Yesus itu lahir dalam hati saudara, lahir dalam hidup saudara. Makanya Yesus Kristus telah lahir hari ini, telah lahir bagimu juru selamat, Yesus Kristus di kota Daud. Kemudian berita yang berikutnya oleh malaikat Tuhan di ayat yang ke-14. Apa yang malaikat Tuhan katakan? Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-14, mulai ayat 13 dikatakan begini. Ketika malaikat Tuhan datang, kemudian ayat 13 dikatakan, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah. Saudara, ketika malaikat Tuhan katakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, dan tandanya kamu akan menjumpai di ayat yang ke-12, kamu akan menjumpai seorang bayi yang dibungkus dengan lampin terbaring dalam palungan. Yesus datang dalam kesederhanaan. Kemudian ayat yang ke-13, tetapi ada sukacita yang besar, dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya.
Saudara Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bisa bayangkan bagaimana gembala-gembala didatangi oleh malaikat Tuhan. Kemudian ketika malaikat Tuhan itu berbicara, ada bala tentara sorga. Bala tentara sorga yang begitu banyak, saudara-saudara. Dan ketika itu di ayat yang ke-14 mereka mulai menyanyi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, yang ketiga, malaikat datang memberikan damai sejahtera. Saudara, dunia hari-hari ini kehilangan damai sejahtera. Dunia ini kehilangan sukacita. Hari-hari ini orang kehilangan damai, kehilangan sukacita oleh karena berbagai-bagai banyak persoalan tantangan. Saudara-saudara, kadang-kala ketika kita mungkin saudara ke tempat kerja, berjumpa dengan persoalan, berjumpa dengan bagai-bagai hal, saudara. Dan saudara, kadang-kala kita hilang damai sejahtera, kita hilang sukacita. Mungkin juga saudara-saudara ketika berjumpa dengan orang yang saudara tidak sukai, akhirnya hilang damai sejahtera, hilang sukacita. Tetapi saya mau katakan, firman Tuhan mau katakan pagi hari ini, damai sejahtera di bumi diberikan kepada kita, saudara-saudara. Makanya saudara, kita harus minta damai sejahtera itu. Firman Allah katakan, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Saudara, Tuhan akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Makanya ada lagu, kalau ku cari damai, hanya ku dapat di dalam Yesus. Ada banyak sekali orang saudara mencari damai. Dunia menawarkan banyak hal yang aman, damai. Tetapi damai yang sejati hanya ada di dalam Yesus. Amin. Saudara, bisa kita jalan-jalan, bisa kita pergi kemana, ya, refreshing kita. Tetapi saudara-saudara, tempat yang paling damai itu ada di dalam hadirat Tuhan. Amin. Di hadirat Tuhan. Penting bagi kita saudara-saudara di dunia yang begitu kompleks hari-hari ini. Sedikit-sedikitnya istri saya bilang begini, ayo kita jalan-jalan, ya, walaupun cuma jalan-jalan muter-muter, ya. Penting itu saudara-saudara, supaya merefresh otak pikiran kita. Tetapi saudara-saudara, damai dia bilang, ya, tetapi ya, damai sejahtera yang sebenarnya itu di hadirat Tuhan. Amin. Damai sejahtera itu ada di hadirat Tuhan. Saudara mencari damai, saudara mencari aman, saudara mencari pertolongan, datang di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan kita akan mendapatkan kekuatan. Saudara, damai sejahtera yang dari Tuhan itu bisa menghancurkan kuasa kegelapan. Coba kita lihat saudara-saudara. Roma pasal 16. Roma pasal 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20. Roma 16 ayat yang ke-20 dikatakan begini. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Saudara, ini surat Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Pada salam-salam terakhir, pada penutup-penutup yang terakhir, Paulus berdoa bagi jemaat yang ada di Roma, biar mereka dipenuhi dengan damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu akan menghancurkan iblis, saudara-saudara. Saudara, ketika saudara diintimidasi oleh iblis, minta damai sejahtera dari Tuhan. Karena damai sejahtera itu akan menghancurkan iblis. Firman Allah katakan di bawah kakimu. Saudara, kita butuh damai sejahtera dari Tuhan. Dan firman Allah katakan Yesus adalah damai sejahtera. Roh Kudus adalah damai sejahtera yang diberikan kepada kita. Coba kita lihat ayat itu saudara-saudara. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat yang ke-27.
Dikatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kemudian titik, kemudian berikutnya, jangan gelisah dan gentar hatimu. Saudara, Yesus adalah damai sejahtera itu. Roh Kudus adalah damai sejahtera itu. Dikatakan damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Saudara, damai sejahtera itu dicari oleh orang. Banyak orang mencari damai. Tetapi damai sejahtera hanya ada di dalam Yesus. Dunia sekarang penuh dengan kekecewaan. Tidak ada damai, saudara-saudara. Tetapi Yesus akan memberikan damai sejahtera bagi kita. Firman Allah katakan, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan, ini yang Yesus berikan, tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Kita tidak dapat membandingkan Yesus dengan apa yang ada di dalam dunia ini. Di dunia ini fana adanya, saudara-saudara. Orang bisa buat apa, saudara-saudara? Bisa saja, saudara, membuat hatinya damai. Tetapi firman Allah katakan, damai itu hanya ada di dalam Yesus. Amin. Makanya berita Natal, Yesus datang memberikan damai sejahtera. Makanya saudara-saudara, Lukas pasal yang kedua, di ayat yang ke-14 dikatakan tadi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ayat 15, setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga. Saudara, sorga itu nyata. Sorga itu ada, saudara-saudara. Dan dikatakan firman Allah, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, pelajaran apa yang kita ambil dari gembala-gembala ini? Kita lihat gembala-gembala diberi pesan oleh Tuhan. Malaikat Tuhan datang kepada mereka. Ada pesan secara khusus, saudara-saudara, kepada gembala-gembala. Dan ketika mereka mendengar berita itu, mereka terus bergegas, mereka terus bertindak. Mereka pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, gembala-gembala yang punya hati yang taat. Ketika dengar firman, ketika dengar pesan Tuhan, mereka langsung melakukan. Saudara, itu yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Kalau Tuhan mau bekerja di dalam hidup kita, mintalah hati untuk kita taat kepada firman Tuhan. Saudara, Bapak, Ibu yang dikasih Tuhan, ada 3 hal di sini yang pesan Tuhan. Berita Natal adalah berita sukacita yang besar. Sukacita yang besar. Dunia hari-hari ini mengalami banyak ketakutan. Kita dibatasi dengan keadaan yang ada, saudara. Kita harus menjalankan protokol kesehatan dimanapun kita pergi dan berada, saudara. Tempat kerja. Tetapi saudara-saudara, kita bersyukur kita tetap sehat kuat hari ini karena kemurahan Tuhan, ya. Dan berita Natal alami itu, saudara. Di tengah-tengah dunia yang bergejolak, ada berita sukacita. Kita berdoa supaya Desember ini Tuhan tolong semuanya. Kita masuk di tahun 2021 dengan sukacita, dibebaskan oleh Tuhan. Amin. Nah, saudara-saudara, sukacita besar. Terima sukacita itu, saudara-saudara. Malaikat Tuhan katakan kesukaan bagi bangsa. Nah, kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Ada berita sukacita bulan Desember, saudara-saudara. Saya tidak tahu berita-berita apa, saudara, yang Tuhan akan berikan kepada kita bulan ini. Ada kejutan-kejutan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa supaya kejutan-kejutan itu kejutan yang luar biasa dari Tuhan, ya. Kejutan yang membuat kita menjadi lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan.
berita-berita yang positif, berita-berita yang baik, berita-berita yang penuh dengan sukacita kita dapatkan bulan ini. Amin. Kemudian yang kedua, jadikan Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Makanya hari ini Yesus Tuhan juru selamat telah lahir dalam hati saudara. Makanya ada pengkhotbah katakan bahwa Yesus itu lahir setiap hari sebenarnya dalam hati kita. Harus lahir setiap hari. Bukan saja kita rayakan di bulan Desember, tetapi setiap hari kita menikmati kelahiran Yesus. Kita akan menikmati berkat-berkat Tuhan. Kemudian yang ketiga, mari kita minta Tuhan melingkupi kita dengan damai sejahtera. Orang sekarang cari damai sejahtera. Ketika kita mengambil keputusan, apakah itu damai sejahtera? Kadang-kadang kita minta damai sejahtera dari Tuhan. Kita minta itu, Roh Kudus akan memimpin kita kepada kebenaran dan kebenaran. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Biarlah berita-berita Natal pada bulan ini memberikan kekuatan kepada kita untuk menuju ke tahun yang baru. Saudara, 2020 ini mungkin tahun yang begitu berat bagi saudara. Bagi seluruh orang, tahun 2020 ini begitu berat. Karena ada banyak sekali hal yang terjadi. Tetapi biarlah pesan-pesan Natal di Desember ini memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Kita nyanyikan pujian tadi sebelum firman. Kemudian kita akan siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Bagi Bapak Ibu yang di rumah, yang beribadah di rumah, boleh persiapkan diri untuk kita menikmati perjamuan kudus. Kita nyanyikan pujian ini, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kemudian saya akan mengundang Pak Yusan untuk membagikan anggur dan telur kosti pada pagi hari. Kita nyanyikan pujian Jalanmu Tidak Terserah. Haleluya. Jalanmu tak terserangi, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya,
ketika kami ada dalam hadirat-Mu, ada urapan, ada kuasa-Mu yang bekerja lagi. Sikirala mata karalama, sikirala takaralama yasam karalama yasam. Terima kasih buat urapan-Mu. Haleluya, haleluya. Rabi memberkati hamba-Mu Yusuf yang akan melayani perjamuan ini. Kuduskan kami, layakkan kami semuanya Tuhan. Diurapi oleh Tuhan sikirala takaralama yasam. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Hati kami melayani Engkau dengan tulus murni yang daripada Tuhan. Urapi hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa buat jemaat Tuhan yang akan menerima perjamuan ini. Sucikan, kuduskan, layakkan dalam nama Yesus. Biarlah perjamuan ini Tuhan memberikan kesehatan, menyembuhkan, memberkati dalam nama Yesus. Jemaat Tuhan yang ada di rumah, siapkan hati saudara. Perjamuan saudara diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Penyertaan-Mu sempurna, Ajaran-Mu menyamar, namanya sejahtera, bagi pengaruh. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiran-Mu, penyertaan-Mu sempurna, kerajaan-Mu sempurna, kerajaan-Mu damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiran-Mu, Tuhan. Satu kali lagi. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu mendamai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiran-Mu, Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu mendamai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan. Hati kehadiran-Mu. Mari sama-sama kita memuji. Hati kehadiran-Mu, Tuhan. Hati kehadiran-Mu, Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tangan saudara ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Yesus. Biarlah di awal minggu bulan ini kita menikmati perjamuan bersama dengan Tuhan. Kita bersekutu dengan Tuhan. Saudara, firman Allah berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia.
Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Saudara, kita makan dengan iman, kita akan memperoleh kehidupan yang kekal. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita. Sebelum kita makan, kita dengar firman Allah. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita mengambil anggur, kita pegang dengan tangan kanan kita, kita angkat, kemudian kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari kita minum dengan iman. Inilah darah Yesus yang tertumpah bagi saya dan saudara di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita imani bahwa ada kemenangan, ada pertolongan, ada kesembuhan, ada berkat Tuhan yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Kita bersekutu dengan Tuhan. Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan begitu baik di dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu berdamai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin terus selalu bersama, rasakan keindahan. Hadirat-Mu Tuhan, penyertaan-Mu, saya kasih Kristus. Ibu Ardani, maju ke depan, berdoa untuk firman Tuhan. Kami mengucap syukur, kami berterima kasih untuk ibadah yang Tuhan berkati pagi hari ini Tuhan. Di mana mulai dari awal pertengahan hingga pada akhirnya kami boleh merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami boleh mengikuti perjamuan yang kudus pada pagi hari ini Tuhan. Semua kami boleh merasakan betapa Tuhan baik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa.
kasih. Sekali lagi terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi hari ini Tuhan. Bahwasanya Engkau lah yang sudah hadir di dalam kehidupan kami. Engkau yang telah lahir di hati kami Tuhan. Bahkan di dalam setiap kehidupan kami jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Kami mengucap syukur, berita sukacita tentang Natal yang telah kami dengar pagi hari ini. Biarlah itu yang akan terus membawa kami untuk kami boleh semakin dekat kepada Tuhan, untuk kami boleh mengasihi Tuhan yang telah hadir dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Ke dalam tangan Tuhan kami serahkan kehidupan hamba-Mu sekeluarga yang ada di tempat ini Tuhan. Doa kami jemaat Betania, kiranya Tuhan yang akan terus menambahkan hikmat akal budi surgawi, urapan yang dari tempat yang maha tinggi, yang akan terus memenuhi kehidupan hamba-Mu sekeluarga ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Ibu Gembala kami yang ada di tempat ini Tuhan. Hari demi hari dalam setiap apa yang diperkumpulkan, kiranya Tuhan yang akan selalu menolong dan memberkati. Engkau yang memiliki 1000 cara untuk Kau boleh menolong untuk keluarga hamba-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga sudah menyembuhkan Ibu Gembala kami, bahwasanya pagi hari ini boleh kembali melayani Tuhan. Sungguh suatu hal yang luar biasa yang Tuhan karuniakan bagi Ibu Gembala kami. Kami seluruh jemaat-Mu turut bersuka cita Tuhan. Kami turut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan sudah menolong Ibu Gembala kami. Terima kasih Bapak, kami bersyukur dan sebentar kami hendak memberikan yang terbaik kepada Tuhan pagi hari ini. Tangan-tangan kami akan memberikan kepadamu. Engkau yang akan memberkati, Kau mengurapi dengan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan kepada Tuhan pagi hari ini benar-benar boleh menjadi berkat untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa. Ini yang menjadi doa dan permohonan kami. Di dalam nama Yesus kami pintakan doa kami. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, kita sudah diberkati Tuhan lewat firman Tuhan pagi hari ini. Kita percaya bahwa kekuatan daripada Tuhan akan terus Tuhan limpahkan bagi kita damai, sejahtera, sukacita. Haleluya. Kita naikkan pujian, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatan. Haleluya, puji Tuhan. Daripada
adik Moses yang berulang tahun pada tanggal 4 Desember kemarin. Kemudian kita juga terus berdoa buat Bapak Rahmat supaya Tuhan pulihkan kesehatannya. Pak Rahmat, puji Tuhan, operasinya berjalan dengan lancar. Tapi memang kemarin sebelum pulang dari rumah sakit diperiksa reaktif. Biasanya kalau orang di rumah sakit seperti itu ya. Jadi seluruh keluarga mereka untuk sementara waktu ini isolasi mandiri. Tapi puji Tuhan hasil dari Ibu Rahmat non reaktif. Jadi mereka sehat. Saudara terus berdoa supaya kita semua ditolong oleh Tuhan. Kita berdoa dan tentu saja kita diberikan hikmat oleh Tuhan karena memang laporan-laporan yang kami terima, desa kita masih terus bertambah pasien COVID. Jadi saudara harus terus menjaga jarak, kemudian melakukan apa yang sudah disampaikan dengan menggunakan masker. Ya, itu paling penting, saudara, gunakan masker. Kemudian kita tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong saya dan saudara. Seperti firman Tuhan tadi sampaikan bahwa ada damai, ada ketenangan, ada sukacita di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, hari Selasa ada doa malam melalui aplikasi Facebook jam 7 malam. Kemudian hari Jumat ada ibadah puasa, ada doa puasa. Hari Sabtu ibadah Sabtu ceria dan tunas remaja. Untuk sementara belum bisa mengadakan melalui Zoom, jadi kami akan mengirimkan video melalui YouTube. Hari Minggu ibadah raya kita di tempat ini jam 8 pagi. Puji Tuhan. Itu saja yang menjadi pengumuman. Puji Tuhan. Kita terus berdoa juga buat Pemilu. Oh iya, buat pemilih tanggal 9 Desember ini ada Pilkada ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari Rabu berarti ya, kita menggunakan hak suara kita. Dan kita berdoa supaya pemimpin yang akan datang adalah pemimpin yang benar-benar berasal dari Tuhan. Setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang baik ya Bapak Ibu. Jadi jangan lupa untuk memberikan hak suara kita pada tanggal 9 Desember mulai jam berapa? Jam 8. Jam 8 pagi sampai jam 1. Jadi dari jam 8 dari jam 8 sampai jam 1 kemungkinan diberi waktu-waktu ya, karena itu kan tidak boleh berkerumun kalau tidak salah. Jadi tetap menggunakan protokol kesehatan. Puji Tuhan. Kita juga berdoa buat Mbak Agnes dalam masa kehamilannya supaya Tuhan tolong beri sehat kuat, baik ibunya maupun janin yang ada di dalam kandungannya ya. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu sama-sama kita akan bangkit berdiri. Terima kasih buat doa Bapak Ibu buat saya. Terus berdoa supaya Tuhan tambah-tambah pulihkan ya. Puji Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Terima kasih. Kami sudah menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Bahkan kami semua sudah dikuatkan lewat kebenaran firman-Mu. Kami percaya ada perlindungan, ada damai sejahtera, penyertaan Tuhan yang senantiasa Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, khususnya kami berdoa pagi hari ini buat adik Moses yang Tuhan sudah tambahkan usia. Tuhan, kami percaya anak ini bertumbuh sehat kuat.
masa depannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Menjadi anak yang takut akan Tuhan, berbakti kepada orang tua, Haleluya. mengasihi keluarga, menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati dalam sekolahnya, Tuhan berkati Moses Tuhan. Terima kasih. Kami juga khusus berdoa, satukan hati dan iman kami Tuhan. Kami berseru mohon belas kasihan Tuhan. Kami berdoa buat Bapak Rahmat Tuhan dalam pemulihannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Keluarganya juga Tuhan tolong memberkati kebutuhan keperluan mereka. Engkau Allah menyediakan. Kami juga berdoa buat setiap kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang ada di rumah. Tuhan, kami yang dalam keadaan yang lemah, kami percaya sumber kekuatan kami ada di dalam Tuhan. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus, Tuhan curahkan kekuatan yang baru, semangat yang baru. Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam keadaan sakit penyakit, oh Tuhan kami berdoa dalam nama Yesus. Darah Yesus, bilur-bilur Tuhan Yesus menyembuhkan, menjamah kami Tuhan. Kami percaya kami sehat kuat, nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan menyertai kami. Pagari tutup bungkus kami Tuhan. Kami percaya Kau melindungi kami. Orang yang berlindung di dalam naungan Tuhan akan dilindungi dan dipagari oleh Tuhan. Kami berdoa pagari tutup bungkus setiap kami Tuhan. Dalam pekerjaan kemanapun kami pergi dan berada, disertai dan ditolong oleh Tuhan. Berkati jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka. Engkau tahu apa yang mereka alami hari-hari ini. Dan kami percaya Tuhan tetap akan memberkati, melindungi jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur, berkati tetangga-tetangga kami, daerah di mana kami tinggal, pemerintah desa kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan, tolong bangsa kami Indonesia. Kami percaya bangsa kami dijamah, disembuhkan. Desa kami, kota Sidoarjo, Surabaya ditolong oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, pelayan-pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pagi hari ini diberkati Tuhan. Kami sudah mengembalikan milik Tuhan yang sudah memberi persembahan. Setiap kami yang hadir, semua kami diberkati oleh Tuhan. Yang ada di rumah juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami percaya pagi hari ini kami menerima damai sejahtera, sukacita yang dari Tuhan. Haleluya. 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 Kami berdoa secara khusus untuk pemilihan kepala daerah, Bupati, Wakil Bupati Sidoarjo. Tanggal 9 Tuhan berikan ketertiban, keamanan. Biarlah Tuhan yang memilih pemimpin yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan pemimpin yang memperhatikan masyarakat. Terima kasih Bapa di sorga. Terpujilah nama Tuhan. Hindarkan kami dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri. Kami tolong katakan dalam nama Yesus. Kesehatan, kekuatan menjadi milik kami. Minggu ini minggu diberkati oleh Tuhan. Bulan ini bulan diberkati oleh Tuhan. Ini doa kami Tuhan kepada-Mu. Mari kita angkat tangan kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada anaknya yang tunggal, persekutuan, penghiburan daripada Roh Kudus menyertai kita sampai selama-lamanya. Terima kesembuhan, terima mujizat, terima berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
dari pagi sampai sore ya. Selama berapa ya? Selama 20 hari